Kenapa Trinitas Kristen itu oknumnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi kenapa Quran ada dialog yang menanyakan Nabi Isa Al-Masih, pernahkah kamu menjadikan dirimu dan ibumu? Sedangkan di Trinitasnya Kristen tuh nggak ada sosok Maria, tuh nggak ada, Pak. Gitu. Apakah salah Quran ini? Quran tidak salah, Pak. Kenapa? Karena di abad keempat ada sekte Kristen yang menuhankan Maria. Nah, namanya kelompok apa? Namanya kelompok Koliridianisme. Ya, satu. Ada lagi kelompok lain yang juga menuhankan Maria, namanya kelompok Mariamites. Selamat datang di channel video saya. Kita telah bersama-sama menyaksikan cuplikan video dari Koh Dondi Tan, di mana dalam video tersebut beliau membahas surah Al-Maidah ayat 116. Jadi ketika membahas Al-Maidah 116 ini, Koh Dondi mengaitkannya dengan Trinitas ajaran Kristen, ya. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Al-Maidah 116 ini dikaitkan ke sana oleh Koh Dondi. Kita tidak tahu apa alasannya, ya. Nah, ketika menjelaskan tentang Al-Maidah 116 ini, kita akhirnya bisa mengetahui latar belakang munculnya ayat ini, di mana dapat dikatakan wahyu Allah ini turun sebagai bentuk kritik atas ajaran sesat kekristenan pada abad keempat. Itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 116 ini bukan mau mengkritik ajaran Trinitas kekristenan, tetapi mengkritik ajaran sesat kekristenan yang ada pada abad keempat. Ajaran sesat itu mengajarkan bahwa Maria itu adalah Tuhan. Jadi waktu itu ada dua kelompok ya yang menuhankan Maria. Ya, kelompok yang pertama itu Koliridianisme dan yang kedua Mariamites. Ini. Jadi kita bisa mengetahui latar belakang munculnya ayat ke-16 dari surah Al-Maidah ini. Nah, dari penjelasan ini kita dapat mengatakan bahwa Koh Dondi ini dia sedang berhalu, ya, dia berhalu. Karena apa? Karena tiba-tiba saja dia menyalahkan orang Kristen, ya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu menyalahkan Al-Qur'an. Gitu. Orang Kristen di sini ya orang Kristen saat ini ya dewasa ini itu dia salahkan. Apakah orang Kristen adakah orang Kristen itu menyalahkan Al-Qur'an? Ngapain pula orang Kristen menyalahkan Al-Qur'an bahwa apa yang disampaikan itu adalah kritik atas ajaran sesat. Jadi di sini tampak Koh Dondi itu dia berhalu, tetapi kita dapat memaklumi karena Koh Dondi sedang menggiring opini publik ya, terlebih orang Kristen supaya akhirnya sampai pada pembenaran. Padahal dua aliran sesat itu sama-sama dikritik baik oleh gereja Kristen pada waktu itu maupun oleh Quran sendiri ya. Jadi di sini kita sedikit bingung dengan halusinasi dari Koh Dondi ini. Tetapi kalau dipikir-pikir ya kita akhirnya bisa memaklumi karena Koh Dondi seperti yang tadi sudah disampaikan, dia mau menggiring opini publik terlebih orang-orang Kristen ya supaya sampai pada pembenaran Al-Qur'an ya. Itu. Sehingga dengan demikian Al-Qur'an itu benar padahal ngawur, model seperti itu. Nah,
dari penjelasan Kodondi juga kita sampai pada pengetahuan ya seperti apa sikap Allah Subhanahu wa taala ini terhadap ajaran sesat kekristenan ya. Sebagaimana yang kita ketahui, selain dua aliran sesat yang telah disebut oleh Kodondi tadi, ya, Koliridianisme dan Mariamites, hingga akhir abad keempat, itu ada begitu banyak aliran sesat, ya. Misalnya, Gnostisisme, Doketisme, ada Nestorianisme, dan ada Injil-Injil apokrif, tulisan-tulisan apokrif, di mana semuanya itu telah dinyatakan sesat oleh otoritas Kristen pada waktu itu, ya. Nah, jadi Kristen waktu itu masih satu, ya, itu di bawah pimpinan Paus. Nah, jadi di sini tampak jelas, ya, orang agama Kristen dia konsisten bahwa karena semuanya itu sesat dan ada alasan di mana letak kesesatannya sehingga semua ini ditolak itu. Nah, berbeda dengan sikap Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyunya di Al-Qur'an. Karena tampak jelas sebagian itu diterima dan lain itu ditolak. Nah, maka pertanyaannya itu, kenapa yang satu itu diterima oleh Allah dan yang lain itu ditolak? Kenapa Kolidiarisme Mariamites itu ditolak, sedangkan Doketisme, ya, beberapa Injil apokrif itu diterima? Kenapa? Nah, ini sangat menarik sebagai bahan studi bagi Kodondi dan juga bagi umat Islam yang berani menggunakan nalar akal sehat, yang berani untuk berpikir mandiri. Sekian dan terima kasih.